Halo, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dengan NIM 20034110. Di sini saya ingin mempresentasikan yaitu tugas UAS akhir instrumentasi kebencanaan yang berjudul Instrumentasi Tanah Longsor. Nah, sebelum kita melihat alat-alatnya, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu tanah longsor. Tanah longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan pergerakan massa batuan dan tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya batuan dan gumpalan besar tanah. Secara umum, kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri. Sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam, namun ada pula faktor-faktor lain yang turut mempengaruhinya. Yang pertama yaitu faktornya yaitu erosi. Erosi disebabkan aliran air permukaan atau air hujan, sungai-sungai atau gelombang laut yang mengurus kaki lereng lereng bertambah curam. Yang kedua, lereng yang berbatuan dan tanah diperlemah melalui saturasi yang diakibatkan hujan lebat. Selanjutnya, gempa bumi menyebabkan getaran, tekanan pada partikel-partikel mineral, dan bidang lemah pada massa batuan dari tanah yang mengakibatkan longsornya lereng-lereng tersebut. Gunung Merapi menciptakan simpanan debu yang lenggang, hujan lebat, dan aliran debu-debu, getaran dari mesin, lalu lintas, penggunaan bahan bakar peledak, dan bahkan petir bahkan petir berat yang terlalu berlebihan, misalnya dari berkumpulnya hujan atau salju. Nah, alat yang pertama yang mendeteksi tanah longsor yaitu gamma EWS. Gamma EWS adalah sistem yang dirancang untuk memantau, mendeteksi, dan memberikan peringatan dini bahayanya longsor. Sistem ini dilengkapi dengan technical sensor terdiri dari extensometer, alat alat deteksi pergerakan tanah secara lateral, vertikal, ataupun relasional. Tiltmeter, alat deteksi perubahan posisi kemiringan permukaan tanah atau bebatuan lereng. Ultrasonic water level, alat mendeteksi perubahan permukaan air pada alur sungai yang terintegrasi yang terhubung dalam satu server dengan memori digital. Gamma EWS memiliki keunggulan yakni mudah dipasang dan dipindahkan, dilengkapi tiap penyangga yang fleksibel, tidak menggunakan suplai listrik dari PLN, dan mudah diinstal dengan koneksi nirkabel. Alat yang kedua yaitu tiltmeter. Tiltmeter yang digunakan untuk monitoring kemiringan dan perubahan suatu struktur. Monitoring ini digunakan dengan tujuan menganalisa rotasi gaya struktur yang mendapatkan gaya dari tanah. Penggunaan alat ini digunakan untuk pemantauan pada jembatan, bendungan, terowongan, dan lain-lain. Untuk melakukan pengukuran menggunakan tiltmeter, bisa dilakukan dengan bangunan yang sudah menunjukkan perubahan pada posisi, baik secara horizontal maupun vertikal, agar gaya dan getarannya dapat diketahui. Pada saat pemasangan, alat akan diletakkan pada posisi nol untuk mempermudah analisa. Cara kerja tiltmeter. Cara kerjanya yaitu ketika dalam keadaan diam, dalam keadaan vertikal, massa di dalam akan mencoba untuk berayun-ayun di bawah engsel
elastis yang diikat dengan kabel yang bergetar di bawah gravitasi. Ketika kemiringan bertambah maupun berkurang, massa akan mencoba berputar di bawah titik Einstein dan ketegangannya pada kawat akan berubah yang kemudian akan mengubah frekuensi getarnya. Frekuensi yang berubah tadi akan diukur dengan menggunakan mode CK404 atau dengan model series data logger 8600 yang kemudian akan diubah menjadi perpindahan sudut dengan menggunakan konstanta kalibrasi yang akan disertakan dengan sensor. Selanjutnya alatnya yaitu range gauge. Range gauge umumnya digunakan untuk bidang meteorologi dan hidrologi untuk mengukur intensitas hujan dalam durasi waktu tertentu. Satuan pengukuran dari intensitas hujan adalah milimeter. 1 milimeter pengukuran oleh range gauge ekuivalen dengan 1 liter hujan per meter kuadrat. Hujan lebat merupakan hujan lebat termasuk dalam faktor utama pemicu terjadinya tanah longsor. Dengan demikian, alat rain rock sangat penting sebagai alat dalam sistem pendeteksi tanah longsor. Cara kerja rain rock go. Cara kerjanya yaitu hujan yang masuk ke penampungan di sensor dengan corong sensor. Air akan bergerak mengisi dua buah bejana yang saling bergantian menampung air hujan. Di mana saat bucket saling berjungkit secara elektrik, terjadi kontak dan menghasilkan nilai keluaran curah hujan yang tercatat pada perhitungan rain counter. Yang displaynya dapat dilihat pada monitor. Dari sinilah dapat diketahui curah hujan suatu daerah itu tinggi atau rendah. Baik, mungkin sekian presentasi tugas instrumen kebencanaan saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.